Beginilah nasib seorang muslim yang berani meninggalkan ibadah sholat. Apakah di antara kalian ada yang suka meninggalkan ibadah sholat? Coba mari renungkan video ini. Apabila ada seorang muslim yang suka meninggalkan ibadah sholat 5 waktu, maka ia akan mendapatkan 15 siksaan baik di dunia, saat mati, saat di alam kubur, dan saat di akhirat. Ketika tarikus sholat atau orang yang meninggalkan ibadah sholat meninggal dunia, maka ia akan mendapat azab kubur yang sangat pedih. Orang itu akan diazab oleh ular besar yang bernama Asyuja, Al-Akro. Berikut 15 siksaan yang dijelaskan dalam kitab Irsyadul Ibad, karya Syekh Zainuddin Al-Malibari, bab Fadli Sholatil Maktubah. Orang yang berani meninggalkan sholat, maka dia akan menerima 6 jenis siksaan selama hidup di dunia. Siksaan yang pertama, umurnya tidak berkah. Siksaan yang kedua, tanda kesolihannya menghilang dari wajahnya. Siksaan yang ketiga, amal baiknya tidak mendatangkan pahala. Siksaan yang keempat, doanya tidak dikabulkan. Siksaan yang kelima, dia tak memperoleh bagian doa para orang soleh. Dan siksaan yang keenam, dia akan banyak dibenci orang-orang. Tidak hanya siksaan dunia saja, orang yang berani meninggalkan sholat juga akan mendapat 3 siksaan saat waktu kematiannya. Siksaan yang pertama, ia akan mati dalam keadaan hina. Siksaan yang kedua, ia akan mati dalam keadaan kelaparan. Dan siksaan yang ketiga, ia akan mati dalam keadaan kehausan. Menyedihkannya lagi, rasa haus saat kematian itu begitu dahsyat. Andaikan orang yang meninggal itu meminum air lautan pun, tentu tak akan bisa menghilangkan rasa haus saat kematian itu. Naudzubillah min dzalik. Kemudian saat di alam kubur, orang yang meninggalkan sholat juga akan mendapat 3 siksaan lagi ketika sudah ada di alam kubur. Siksaan yang pertama, kuburannya akan menyempit. Ia akan menerima himpitan kubur yang dahsyat hingga menyebabkan tulang-tulang rusuknya remuk saling simpangan. Tidak hanya itu, siksaan yang kedua ini bikin merinding, di mana liang kubur orang yang meninggalkan sholat akan dilalap api membara. Mayit ini akan hidup di alam kubur bersama api-api panas yang menyakitkan. Selama di alam kubur, orang yang semasa hidup suka meninggalkan sholat juga akan menerima siksaan yang ketiga. Yaitu, orang itu akan menjumpai ular besar yang bernama Asyuja, Al-Akro. Ular besar ini adalah ular yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengazab orang yang semasa hidup berani meninggalkan sholat. Ular ganas ini tidak belas kasihan dalam menerkam orang-orang yang mendurhakai Allah. Azab ini adalah sebagai balasan terhadap orang-orang yang menyepelekan kewajiban sholat 5 waktu. Selanjutnya, setelah dibangkitkan dari kubur, orang yang berani meninggalkan sholat juga akan mendapat 3 siksaan pedih lagi. Siksaan yang pertama, ia akan mengalami hisab yang berat sekali. Siksaan yang kedua, ia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian siksaan terakhir yang tidak kalah dahsyatnya adalah, ia akan dimasukkan ke dalam kobaran api-api neraka. Orang yang meninggalkan sholat semasa di dunia, ia akan diazab di neraka dengan azab pedih bersama para ahli maksiat lainnya. Naudzubillah min dzalik. Saudaraku kaum muslim dimanapun berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa, ayat 103 yang artinya, sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kewajiban sholat itu jelas sudah difirmankan Allah. Sholat pun tidak boleh ngawur, karena ada ketentuan seperti syarat dan rukunya. Ada beberapa dosa yang didapat orang-orang yang berani meninggalkan kewajiban sholat fardu. Apabila ada orang yang berani meninggalkan sholat subuh, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama 60 tahun lamanya. Coba bayangkan saja, 1 hari di akhirat itu sama saja dengan 1000 tahun di dunia. Jadi apabila 60 tahun di akhirat maka sama halnya dengan 60.000 tahun di dunia. Betapa menakutkannya azab di neraka itu, karena tentu panasnya api neraka lebih panas dari api di bumi. Selanjutnya, apabila ada orang yang berani meninggalkan sholat zuhur, maka dosanya seperti orang yang menghabisi nyawa 1000 orang muslim. Dan apabila ada orang yang berani meninggalkan sholat asyar, maka dosanya seperti halnya dosa orang yang menghancurkan Ka'bah. Dan apabila ada orang yang berani meninggalkan sholat maghrib, maka dosanya seperti orang berzina dengan orang tua sendiri. Dan apabila ada orang berani meninggalkan sholat isya, maka Allah tak ridho ia tinggal di bumi, dan segala yang dikerjakan dan digunakan adalah sebuah dosa. Di dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji, Al-Mazhabi Imam Asy-Syafi'i dijelaskan, bahwa ada beberapa status hukum Islam berkaitan dengan tarikus sholat atau orang yang meninggalkan ibadah sholat.
Orang yang meninggalkan sholat itu ada kalanya karena ia malas dan berleha-leha, dan ada kalanya karena ia membangkang dan menyepelekan. Orang yang meninggalkan ibadah sholat karena membangkang tentang kewajiban sholat atau menyepelekannya, maka ia dihukumi kafir dan keluar dari Islam. Dalam hal ini, hakim wajib memerintahkannya untuk bertobat. Jika ia bertobat dan mendirikan sholat, maka masalah ini selesai. Jika ia tidak bertobat, maka ia dihukum kutila dengan alasan murtad, dan tidak boleh dimandikan, dikafani, disolati, dan tidak boleh juga dikuburkan di pekuburan muslim karena ia tidaklah muslim lagi. Sementara orang yang meninggalkan sholat karena malas, namun ia tetap meyakini akan kewajiban sholat, maka hakim wajib menyuruhnya untuk mengqadha sholat dan bertaubat. Jika ia tetap enggan, maka ia dihukum qatl sebagai bentuk had, namun statusnya masih tetap muslim. Namun, pelaksanaan hukum tersebut tentu hanya dilakukan di negara Islam atau yang memakai hukum Islam saja. Di Indonesia, tentu hukum itu tidak berlaku karena negara kita ini bukanlah negara Islam. Di Indonesia, hak-hak setiap warga negara telah dilindungi undang-undang dan hak asasi manusia. Maka sebab itu, yang bisa kita lakukan adalah marilah kita ajak secara baik-baik saudara-saudara muslim kita agar senantiasa mau mengerjakan ibadah sholat 5 waktu, dan selalu mengingatkan kepada mereka perihal pertanggungjawaban amal mereka di akhirat kelak. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memotivasi kita agar tidak meninggalkan ibadah sholat fardu lagi. Amin. Wallahu a'lamu bishawab.